Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mubasyaratan langsung kepada materi yang insya Allah pada kesempatan ini yaitu tentang fikih. Terkait dengan fikih, langsung saja akan sedikit mengulang dari yang Zoom. Ini yang terdapat pada kitabnya. Langsung, pembahasan yang pertama yaitu syariah, fikih, dan juga ibadah. Syariah di dalam bahasa yaitu merupakan masdar dari kata syara'a. Memiliki dua makna. Pertama, at-thariqal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ini ada dalilnya. Summa ja'alnaka ala syari'atin. Nah, ini. Ala syari'atim minal amri fattabi'aha. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Yang kedua, yaitu mauridul ma'il jari. Apa itu? Yaitu terkait dengan sumber air yang mengalir. Alladhi yuqsadu li syurbi, yang bertujuan untuk diminum. Oke ya. Terkait dengan makna yang pertama adalah jalan yang lurus. Bahwasannya syariat itu merupakan sirat al-mustaqim atau tariq al-mustaqim yang membawa umatnya menuju kepada jalan yang lurus. Kemudian terkait dengan yang kedua dikatakan sebagai sumber air yang mengalir, ya, yang dimaksudkan untuk diminum. Ini menunjukkan bahwasanya yang nama syariat itu adalah baik untuk dipelajari, sebagaimana air baik untuk dikonsumsi. Berikutnya terkait dengan syariat secara istilah. Apa itu? Sesuatu yang Allah syariatkan kepada hambanya minal ahkam, dari hukum-hukum, allati ja'a bihan nabiyyun minal anbiya'i, yang dibawa oleh para nabi alaihimus salatu wassalam, baik itu dalam bentuk ahkaman i'tiqadiyah atau ahkaman amaliyah. I'tiqadiyah terkait dengan keyakinan, amaliyah yaitu terkait dengan amaliyah ataupun nanti berkaitan dengan fikih. Langsung kepada berikutnya yaitu ahkam asy-syariah al-islamiyah. Ini dibagi menjadi 3. Pertama yaitu al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum terkait dengan keyakinan. Apa itu? Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan zat Allah Azza wa Jalla wa asma'nya dan juga sifat-sifatnya. Dinamakan juga hal itu dengan al-ilahiyat. Dinamai dengan al-ilahiyat. Oke, kemudian apa lagi? Wa kadzalikal ahkam, dan juga terkait dengan hukum-hukum apa? Bil imani bil anbiya'i war rusul. Yaitu apa? Iman kepada para nabi dan juga rasul. Kalau terkait dengan para nabi dan rasul ini dinamai juga dengan an-nubuwat. Berikutnya lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan iman terhadap malaikat, iman kepada malaikat. Kemudian kepada kutub samawiyah yang kita mungkin mengenal, kitab Taurat, Injil, Zabur. Kemudian apalagi wabil yaumil akhir, dan juga terkait dengan yaumil akhir. Wal hisab wal ba'as, tentang hisab, hari hisab dan juga kebangkitan. Wal jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Ila ghairi zalika, dan yang lain-lainnya. Minal umuri al-ghaibiyah, dari perkara-perkara gaib. Artinya yang tidak dilihat oleh mata, tapi hal itu
harus tetap diyakini. Itu terkait dengan ahkam al-i'tiqadiyah. Oke ya, semoga dipahami. Berikutnya, yang kedua, al-ahkam al-amaliyah. Nah, ahkam al-amaliyah ini ma yusamma bi'ilmil fiqhi. Dinamai juga dengan ilmu fikih. Oke. Yaitu terkait dengan hukum-hukum amaliyah. Allati tunazzamu alaqah, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Contohnya dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah itu kan mengatur antara silah baina abd wa rabbih, hamba dengan Tuhannya. Berikutnya apalagi mengatur, kedua berikutnya hubungan manusia dengan yang lainnya secara individu. Manusia dengan manusia secara individu, dan satu lagi manusia dengan manusia lagi, tapi manusia individu dengan jamaah. Oke ya. Apalagi berikutnya mengatur juga hubungan negara, antar negara dengan yang lainnya. Itu terkait dengan al-ahkam al-amaliyah. Yang ketiga, yaitu al-ahkam al-khulqiyah, tentang akhlak. Oke, hal ini yaitu apa? Berkaitan dengan pembentukan diri. Pembentukan diri dan juga pensuciannya. Oke. Wallati yatawajjabu 'alal insan at-tahalli, yang mewajibkan atas manusia at-tahalli. Tahalli ini apa? Memakai. Memakai seperti memakai apa? Memakai sifat jujur. Kemudian memakai sifat amanah pada dirinya. Kemudian menunaikan janjinya. Kemudian sifat pemaaf, sabar, dan juga tawadu, rendah hati. Ila ghairi zalika, dan lain sebagainya, minal akhlaki awal fadail, dari akhlak-akhlak dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian apa? Wa ayab ta'ida anirodzaili, menjauhi dari hal-hal yang buruk. Seperti apa? Seperti bohong, kemudian khianah, dan juga sombong. Itu terkait dengan ahkam al-khulqiyah. Dilanjut, al-farqu baina syariati wal fiqh, perbedaan antara syariat dan juga fikih. Apa itu perbedaannya? Di sini disampaikan dua. Pertama, lafadz syariah a'ammu wa ashmal, yaitu lebih umum, global, dan juga cakupannya luas. Lebih umum ataupun global, cakupannya luas. Min lafdil fikhi, dari lafad fikih. Kenapa dikatakan demikian? Di sini disampaikan fasyariatu tashmulu jami'al ahkam. Karena syariat itu mencakup semua hukum-hukum. Yang mana? Yang ada tiga. Yang ini tadi disebutkan. Al-ahkam al-aqaidiyah, ahkam akhlakiyah, dan juga ahkam al-amaliyah. Sedangkan fikih yang ini itu hanya mencakup amaliyah saja. Sehingga dikatakan a'ammu wa ashmal. Yang kedua, terkait dengan syariah, yaitu apa? Hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Ya. Atau inna syariatal islamiyah, bahwasanya syariah Islamiyah qaimatun, terbangun atas wahyu. Yang mana wahyu ini terdiri dari tadi Al-Quran dan juga sunnah. Itu terkait dengan perbedaan syariah dan juga fikih. Adapun berikutnya,
Fikih hukum-hukumnya di dalamnya itu terbagi menjadi dua. Kalau yang tadi ahkamnya terkait dengan yang ini, saya katakan fikih ahkamnya itu terbagi dua. Satu, hukum-hukum mustafadah minan nas. Hukum-hukum yang mengambil manfaat dari nas. Nas ini bermakna Al-Quran dan juga ataupun hadis. Jadi mengambil manfaat dari Al-Quran dan hadis duna bahsin tanpa ada pembahasan berkelanjutan atau tanpa ada pembahasan. Kenapa? Karena nasnya tersebut, teks nasnya tersebut itu sudah sangat jelas, tidak perlu ada pembahasan lagi. Seperti mana contohnya? Contohnya di sini ada dari ayat Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian laki-laki untuk menikahi ibu kalian. Jelas kan ini teksnya? Jelas tidak boleh menikahi ibunya atau anak menikahi ibunya. Wa banatukum, dan juga anak perempuan kalian. Kemudian wa akhwatukum, saudara perempuannya, dan seterusnya. Ayat ini jelas sehingga duna bahsin, tanpa harus ada penjelasan. Paham ya? Dilanjut berikutnya, ini kan yang pertama. Adapun bagian yang kedua, hukum-hukum fikih itu, yaitu yang ini. Ahkamun mustafadatun, hukum-hukum yang mengambil manfaat minan nas, dari teks nas, yastambituha wa yastakhrijuha al-bahis, yang mana memerlukan istimbat, ya, yang mana memerlukan istimbat, mengambil hukum di dalamnya, wa yastakhrijuha, dan juga mengeluarkan ayat-ayat tersebut untuk diambil hukum oleh al-bahis, min khilal istiqra'ihi lin nusus syar'iyyah, untuk nas-nas syar'i. Jadi nanti dari teks nas ini akan dibagi-bagi, kemudian diambil hukumnya ataupun beberapa teks yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga di sini dikatakan lin nusus syar'iyyah, untuk teks-teks syar'i. Oke ya. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan wazalika bihukmi kasratil hawadis. Karena hal itu banyaknya kejadian-kejadian. Jadi banyaknya kejadian-kejadian yang muncul di setiap zamannya. Wal mustafadat, ini terkait dengan hal kekinian. Semakin masanya ke sini, maka selalu kadang muncul hal-hal baru kekinian, sehingga harus dicari terkait dengan teks ayatnya ataupun hadisnya. Maka yastambituha wa yastakhrijuha. Paham ya? Oke, berikutnya yaitu terkait dengan maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat. Tujuan-tujuan syariat ini nanti dikatakan ada berapa? Ada 5. Sebelum ke sana dijelaskan dulu di sini. Al-maqasid fil lughah, maqasid di dalam bahasa itu jamak dari maqsid. Ya, jamak dari maqsid. Oke, maqsid ini apa? Akar kata mustakun. Akar kata dari kata kerja qasoda yaqsidu qasdan. Ini kata kerjanya. Kemudian apa? Maka wal qasdu lahu iddatu ma'anin. Qasdu ini punya banyak makna. Di antaranya apa? Istiqomatut thoriqi. Jalan yang istiqomah, yang terus menerus. Wal i'timad, kemudian sandaran. Oke ya. Dilanjutkan. Yuradu bimaqasidis syariah. Maksud daripada tujuan-tujuan syariat. Apa itu? Langsung bagian sini ya, biar lebih simpel. Masalihul mukallafin,
itu apa? Memberikan maslahat kepada umat muslimin. Nah, di sini maksudnya umat muslim. Memberikan maslahat kepada umat muslimin baik di dunia al-ajilah wal ajilah dan juga di akhirat. Boleh cukup sampai situ. Oke. Berikutnya maqasidus syariah, kembali yang tadi ada 5. Mana itu? Pertama yang ini, hifduddin. Itu menjaga agama. Oke ya, menjaga agama. Terkait dengan menjaga agama ini, maka dengan cara apa menjaga agama? Ini langsung di sini ya. Wazalika bi'ittiba'i ahkam, dengan mengikuti apa itu hukum-hukum syariat. Dan menjauhi af'al awi aqwal, menjauhi perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang dilarang. Oke ya. Itu terkait dengan hifduddin. Ini bisa bermakna sama dengan takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu hifdun nafs, menjaga diri. Terkait dengan menjaga diri ini dengan cara apa? Langsung saja. Di sini ada kata-kata az-zawaj, yaitu dengan cara pernikahan. Ingat-ingat, hifdun nafas, menjaga diri dengan cara apa? Pernikahan, az-zawaj yang ini. Oke ya. Watanasul, dan juga ini berregenerasi. Artinya dengan melahirkan anak dan seterusnya. Kemudian dengan cara apa lagi? Dengan cara lihimayatiha tanawal, ya, dengan cara ini mempersiapkan mayaqiha, apa-apa yang dibutuhkan min dorurin, dari kebutuhan yang pokok, Yang kedua yang ini mempersiapkan kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, dan juga tempat. Ini kan penting. Nah, ini juga dalam bentuk menjaga diri. Kemudian yang ketiga apa? Tadi yang pertama pernikahan tanasul, yang kedua dengan mempersiapkan keperluan pokok. Yang ketiga yaitu dengan cara untuk mendaf'ud doror, ya, mencegah hal yang buruk. Dengan cara apa? Mencegah hal buruk kepada diri dengan cara fafarodol kisos, dengan menerapkan hukum kisos seperti hukum potong tangan kalau mencuri. Nah, dengan adanya hukum kisos ini, maka orang akan berpikir banyak kalau misalkan mau berbuat yang negatif, misalkan mencuri. Karena kenapa? Kalau mencuri, tangannya akan dipotong. Oke ya, mudah dipahami. Yang ketiga, hifdul akli, menjaga akal. Menjaga akal ini apa? Menjaga akal dengan cara apa? Dengan cara faharromakul muskirin, dengan mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal. Mengharamkan segala sesuatu yang menghilangkan akal atau memabukkan. Jadi seperti apa? Jelas seperti minuman keras, alkohol, dan sebagainya. Diluaskan ke zaman sekarang berarti apa? Apapun bentuknya yang menghilangkan akal, maka itu tidak dibenarkan. Walaupun jenisnya misalkan tidak diminum dengan cara dikonsumsi yang lain, ya, dengan narkoba misalkan, atau pakai pil, atau misalkan zaman sekarang anak-anak ada yang di luar sana dia pakai lem, itu pun sama. Kalau memabukkan tidak boleh, untuk menjaga akal dan lain sebagainya. Yang keempat, hifdun nasal, yaitu menjaga keturunan. Dengan cara apa? Dengan cara seperti nomor 2, az-zawaj, pernikahan. Ya. Kemudian, apalagi selain pernikahan, yaitu dengan cara yang ini menerapkan had zina, ya.
sanksi tentang berzina, dan juga sanksi haddul qadzaf. Yang kedua, berikutnya terkait dengan menerapkan sanksi memfitnah. Oke, terkait hal ini untuk menjaga keturunan, sehingga keturunan yang dihasilkan dari keluarga yang baik itu akan menghasilkan anak-anak yang baik pula. Kemudian yang kelima, hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Dengan cara apa menjaga harta ini? Yaitu dengan cara di situ dengan cara adanya muamalat, ya. Muamalat, mubadalat, saling tukar menukar, wa tijaroh, juga dalam hal tijaroh. Oke. Kemudian apalagi dengan cara bahwasanya ini haroma, mengharamkan mencuri. Jadi tidak boleh mencuri. Kemudian mengharamkan berikutnya terkait dengan penipuan, al-ghish. Tidak boleh kemudian juga al-khiyanah. Kemudian tidak boleh juga diharamkan berikutnya memakan harta ataupun memakan harta manusia dengan batil. Bisa di sini dengan cara korupsi. Oke, kemudian apalagi yang ini terakhir, ada mutabziril amwal. Jadi apa? Tidak adanya pemborosan harta. Itu untuk menjaga harta mal. Itu 5 terkait dengan maqasidus syariah. Oke, berikutnya khosoisus syariah. Ya, terkait dengan khosoisus syariah, hal yang istimewa, khususiat daripada syariah itu banyak. Langsung saja. Yang pertama, itu apa? Ilahiyatun robbaniyatun. Terkait dengan ilahiyah robbaniyah ini, apa maksudnya? Bahwasanya masdarnya itu adalah Allah sendiri. Jadi yang jadi master key-nya daripada syariah itu adalah Allah sendiri. Allah yang menurunkan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada umatnya. Oke ya, maka dikatakan ilahiyatun robbaniyatun. Yang kedua, ma'sumah. Ma'sumah di sini apa? Terjaga. Oke ya, terjaga. Terjaga di sini karena kenapa? Allah sendiri yang menjaganya. Oke, sampai yaumil kiamah atau qiyamis sa'ah, sampai hari akhir. Kemudian apa? Mustaqillatun. Oke ya, terkait mustaqillatun ini kokoh. Kenapa dikatakan kokoh? Karena hal ini berbeda dengan di sini qanuniyah, anin nuzum al-qanuniyah wa tasyri'iyah allati wada'aha al-bashar. Karena di sini berbeda dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Manusia di dunia punya aturan tersendiri yang mereka buat, tapi itu tidak sekokoh dengan aturan yang Allah buatkan. Sehingga apa? Kalau aturan manusia kadang ada revisi, ada pengurangan, penghapusan, kurang lebih seperti itu. Tapi terkait dengan syariah, itu akan terus kokoh. Yang namanya babi, misalkan, itu haram. Yang namanya babi itu kan haram secara syariat. Maka sekarang haram, sampai nanti yaumil kiamah pun, yang namanya babi akan tetap haram. Tidak akan ada perubahan, tidak akan misalkan ada pengurangan atau penghapusan. Itu dikatakan mustaqil. Berikutnya, syariah memiliki kekhasannya. Apa itu? Bahwasanya kekhasannya itu adalah sya'nun azimun. Syariah itu adalah azim, mulia, wa ihtiram, memiliki penghormatan, ya, kemudian haibah juga. Berikutnya adalah alamiah. Terkait alamiah itu apa? Dia itu menyeluruh ke alam. Jadi ke berbagai negara. Faqad ja'at linnas, syariah itu datang untuk manusia. Kafah, seluruhnya.
ala ikhtilafi alwanihim, walaupun mereka berbeda-beda warnanya dan juga bangsanya. Syariat datang untuk manusia seluruhnya. Berikutnya, terkait dengan perkembangan yang unik daripada syariah. Ya, perkembangan daripada syariah. Lalu berikutnya, teks-teks syariah itu adalah diformulasikan musoghotun. Teks-teks syariah itu diformulasikan dengan bentuk apa tuh? Khotibu fihil akla, yaitu diformulasikan untuk tersampaikan kepada akal, wal qalba ma'an, dan juga hati. Jadi syariat bisa diterima oleh akal dan juga hati manusia, sehingga dua-duanya sinkron untuk mendapatkan kebenaran. Lalu berikutnya, syariat wasi'atun wa kamilatun. Keutamaan yang lain dari syariat itu adalah luas dan juga sempurna. Apa itu luasnya? Itu terkait mencakup kepada kehidupan manusia dari segala aspek. Oke ya, dari segala aspek. Maksudnya apa? Untuk memperbaiki ruhaniyah seorang hamba. Oke, kemudian apa? Memperbaiki akalnya, pikirannya, ucapannya, dan juga amal perbuatannya. Oke, sebagaimana dimaksudkan kepada individu yang tadi dan juga kepada jamaah. Berikutnya, keutamaan syariah daimatun. Syariah itu akan terus, ya, mustamirroh, terus menerus, mustaqirroh, dan juga tetap. Kemudian apa? Syariah disifati dengan murunah. Murunah di sini fleksibel. Jadi syariah itu memiliki fleksibilitas. Litunasiba, untuk dicocokkan, disesuaikan kepada semua umat di berbagai tempat dan juga masa, di berbagai negara atau tempat dan juga kapan waktunya syariat itu bisa masuk kepada mereka. Kemudian terakhir terkait dengan ini adalah hukum-hukum syariat itu memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Bil yusro, kemudahan. Ada kemudahan di dalamnya dan juga menghilangkan keraguan atau beban. Oke, menghilangkan keraguan atau beban. Maka tinggal sedikit lagi dilanjut. Oke, terkait dengan mafhumul ibadah fil Islam wal ghayatu minha. Ibadah di dalam Islam, langsung saja yang ini. Ibadah di dalam Islam yaitu al-khudu, ya, kepatuhan, ketundukan, wal khusyu, dan juga kekhusyuan lillahi ta'ala, kepada Allah. Itu terkait dengan ibadah di dalam Islam. Ada ketundukan dan juga kekhusyuan. Fahiya fi'lun yuradu bihi ta'zimullah, yang merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk apa? Memuliakan, mengagungkan Allah. Ya, untuk mengagungkan Allah. Wal insya, dan juga mematuhi. Mematuhi apa? Semua apa yang disukai oleh Allah dari perkataan ataupun perbuatan yang itu adalah zohir dan juga batin, ataupun lahiriah dan juga batiniah. Oke ya. Kemudian apa? Ibadah di dalam Islam bukan hanya mujarrad harokat, bukan hanya pergerakan saja. Oke. Dan juga bukan hanya tokus itu ritual saja yang dilaksanakan oleh manusia, bukan hanya pergerakan dan juga ritual saja yang dilaksanakan oleh manusia. Oke ya. Seperti misalnya bukan hanya sholat saja, bukan hanya zakat saja, puasa saja, haji, dan seterusnya. Fahiyya a'amu wa ashmal.
Akan tetapi ibadah itu lebih luas dari itu, dan cakupannya juga terkait ibadah itu luas sekali. Sehingga hal-hal yang walaupun kecil, misalkan apa membantu orang, itu bisa bernilai ibadah. Oke ya. Maka berikutnya, ini bagian terakhir, al-ghayatu minal ibadah. Oke ya, tujuan akhir daripada ibadah. Apa itu tujuannya? Tujuan ibadah yaitu zikrullah ta'ala, mengingat Allah satu. Kemudian bersyukur padanya. Kemudian apa? Mengagungkannya untuk mendapatkan ridhonya. Bertasbih kepadanya. Wal qiyamu bihadhil amal, mengerjakan hal itu semua, yufdi ila sofa'il kolbi, menyokong pada pensucian hati. Ya, tadi semua itu apa? Faktor untuk mensucikan hati. Apalagi kemudian salamatun niyah, niat yang baik dari apa? Dari hal buruk. Kemudian apa? Menjauhkan diri dari berbuat maksiat dan seterusnya. Kemudian apa? Anwa'ul ibadah. Jenis-jenis ibadah itu ada 4. 1. Ibadah qalbiyah, yang mana di dalamnya terdapat tauhid dan juga ikhlas. Harus ada. Yang kedua, ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ini apa? Hasil dari ibadah qalbiyah. Hasil dari ibadah qalbiyah. Ya. Seperti apa? Seperti di sini adalah ruku, sujud, tilawah Quran, doa, zikir, syam, dan seterusnya. Yang ketiga, ibadah maliyah, yaitu apa? Terkait dengan ibadah harta. Apa itu ibadah harta? Dimisalkan di sini adalah zakat, bisa wakaf, bisa juga umroh, dan seterusnya terkait dengan mal. Adapun penggabungan yang keempat, ibadah maliyah badaniyah, yang sifatnya ada mal, harta, dan juga badan. Apa yang menggabungkan dua ini? Contohnya ibadah haji. Nah, haji itu kan harus ada kemampuan secara ekonomi dan juga harus ada kemampuan secara badannya atau sehat dia. Sehingga apa? Harus sehat badannya dan punya kemampuan untuk ekonominya. Kalau dua-duanya sudah ada, maka wajib bagi orang Islam tersebut untuk melaksanakan haji. Dan itu haji termasuk kepada ibadah maliyah badaniyah. Apalagi selain haji, jihad fisabilillah. Oke ya. Mungkin untuk kesempatan ini dicukupkan sampai segitu. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kepada tema yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami semuanya dan diingat, kerjakan ada soal mungkin di deskripsi di YouTube di bawahnya. Kerjakan soalnya di kertas saja atau di buku tidak apa-apa. Dengan mencari dari tadi bahasa Arab yang mana. Kalau sudah dikerjakan ditulis tangan di buku, lalu dipotokkan dan dijaprikan ke Ustadz. Nomornya ada di bawah. Jangan lupa nanti menyantumkan namanya siapa, dan kelasnya kelas mana. Misalkan IPA berapa, PK berapa, gitu, atau IPS berapa. Itu saja dari Ustadz. Untuk penilaiannya nanti di soal tersebut. Syukron untuk semuanya. Semoga hari ini bisa dipahami semuanya. Syukron Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.